sebuah tema Tuhan yang menetapkan berkatnya bagi kita. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, kalau sudah Tuhan yang menetapkan, kalau Tuhan yang sudah menentukan, jadi saudara terus berharap, terus yakin kepada Tuhan saja. Haleluya. Terkadang saudaraku, kita semua sebagai manusia mengingini agar kita mengalami berkat semakin melimpah, mendapatkan rezeki yang semakin banyak. Itu sudah pasti saudara, yang merupakan kerinduan, yang merupakan harapan dan doa-doa kita. Tetapi saudara, apapun katanya, sebagai orang percaya harus menaruh rasa percaya, keyakinan tetap kepada Tuhan. Karena saudara, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Yakinlah, tidak ada seorang pun yang kekurangan di dalam Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan sediakan apa yang merupakan kebutuhan hidup kita. Untuk mengawali firman Tuhan saudara, sebelumnya saya mau membagikan sebuah kisah. Ada seorang pengemis yang sangat mengharapkan dan merindukan memperoleh uang 1 juta. Jadi sepanjang hari, bahkan bisa dikatakan sepanjang waktu, itu ada yang termasuk jadi pikiran dan harapannya. Kita bagaimana tiba-tiba saudara, ada seekor anak anjing cantik, bagus, dan dalam keadaan tersesat. Dan dia menemukan itu saudara, dan karena pas tidak ada yang mencari, tidak ada yang saudara mendapatkan anak anjing itu, lalu dia bawa pulang ke rumah, ikat di rumah. Besok harinya saudaraku, rupanya ada seorang jutawan yang menyampaikan berita di media sosial dan pada orang-orang, siapa yang menemukan anak anjing yang tersesat dengan warna ini, seperti ini, maka akan diberikan imbalan 500.000. Rupanya keinginan, harapan saya untuk mendapatkan 1 juta itu sudah ada di depan mata dan hatinya. Jadi saudara yang kasih, tiba-tiba berubah pikirannya. Dia berkata, dalam kecil pasti orang yang memiliki anjing ini akan mendapat nilai uang imbalannya, hadiahnya. Betul sekali. Besoknya ditambahkanlah saudara 1 juta. Wah, 1 juta. Dan dia lihat berita itu saudara, sudah 1 juta. Yang kuinginkan beberapa hari yang lalu adalah 1 juta. Ini sudah 1 juta. Tetapi saudara yang kasih, berubah lagi pikirannya. Pasti ini. Orang yang memiliki anjing ini orang yang berduit. Mau salah. Saya kembalikan sekarang. Saudara, singkat cerita 2 hari berlalu. 2 hari berlalu, barulah ada berita lagi saudara. Dinaikkannya lagi, sang pemilik anak anjing ini dinaikkannya lagi harga 2 juta. 2 juta. 2 juta, luar biasa. Tetapi dalam hatinya tetap yakin, pasti lagi mau ditambahkannya ini. Tetap saudaraku, anak anjing dalam keadaan terikat. Iya. Lalu dia pergi lagi saudaraku, melakukan aktivitasnya seperti biasa, keliling-keliling kampung, sambil menunggu-nunggu imbalan yang lebih besar lagi.
Lalu saudara kekasih, ada lagi 2 hari kemudian datang lagi 4 juta. Wah, berlipat ya terus ya. Lalu wah, kalau begini sudahlah, saya akan mau antar anak anjingnya. Dia buru-buru kembali ke rumah. Ternyata saudara anak anjing sudah mati karena kelaparan. Apa hendak dikata? Jangankan 4 juta, yang 500.000 itu pun tidak dapat. Haleluya. Jadi inilah saudara yang kasih. Di balik keinginan juga ada batas-batasnya. Terlalu menginginkan pun tidak boleh, karena ada batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Bersyukurlah kalau sudah ada yang Tuhan tawarkan. Amin. Tetapi kadang-kadang kita nggak seperti itu. Itulah sebabnya maka dalam hal ini saudara yang kasih memberikan kepada kita satu gambaran bahwa ya, ketika Tuhan sudah menetapkan apa yang merupakan hak kita, kebutuhan kita, keperluan kita, nggak usah kita terlalu memikirkan jauh. Karena segala sesuatu bagi kehidupan kita Tuhan yang mengatur. 6 hari kita bisa bekerja. Kemudian Tuhan perintahkan untuk kita beristirahat, menguduskan hari Tuhan. Tetapi karena keinginan yang berkobar-kobar terus, kadang-kadang kita tidak memiliki sesuatu kepercayaan akan apa yang Tuhan telah tetapkan ini. Disitulah kadang-kadang kita terjebak. Terjebaknya kita pikir mau memiliki yang banyak, tahu-tahu menjadi kekurangan. Haleluya. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 25 ayat 16 kalau nggak salah, coba kita. Karena saya sudah mulai lupa saudara. Saya punya catatan dulu. Amsal 25 ayat 16. Iya, betul. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Betul ya saudara? Coba saya baca sekali lagi. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Apa ini makna daripada kata hikmat ini? Udah betul itu ya. Kalau kita pikir-pikir pun terlalu banyak. Karena manisnya kadang-kadang nggak terasa udah kita nikmati banyak ya. Kita makan banyak. Tetapi kita nggak pikirkan bahwa bisa menyebabkan kita menjadi mudah. Berarti walaupun itu manis ada batasnya. Haleluya. Memang kita bisa memiliki hidup ini, waktu kita, tenaga kita yang se-ekstrem mungkin untuk menggapai harapan. Tetapi ingat batas-batasnya. Itulah maka Tuhan atur, ada siang, ada malam. Maka dia berikan hari-hari. Hari Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Haleluya. 12 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 52 minggu dalam satu tahun, 31 bulan, 31 hari dalam satu bulan. Benar ya, Yo? Begitu. Haleluya. Berarti semua itu ada waktu, ada batas-batas. Nggak boleh kita karat terus. Terkadang kita berpikir di hadapan apa salahku Tuhan? Kenapa sampai begini? Karena kita tidak memikirkan ketetapan yang Tuhan tetapkan ini. Kita Kristen memang dengan firman memang, tetapi menghayati kurang. Haleluya. Menghayati dan memaknainya di dalam kehidupan kita di sini.
Di sini kesalahan. Jadi, ya, ingat. Bahkan ketika kita mendapatkan madu pun, ya, dan memakannya, makanlah secukupnya. Supaya ya, kita jangan sampai. Ada kisah orang Israel. Waktu mereka sangat menginginkan makanan, kan, ya, ketika mereka sedang berjalan di padang gurun, ya, mereka menginginkan makanan yang enak. Sudah capek berjalan, lelah. Lalu Tuhan kirimkan roti berupa manna. Kita baca saudara di dalam Keluaran pasal 16. Kisah Keluaran pasal 16 ayat 16 mulai. Iya. Nah, kita mulai baca saja dari ayat 14, ya, supaya lebih jelas. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan pada gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Pungulah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Menurut keperluannya masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Segomer seorang. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ayat 18 saudara. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Haleluya. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit pun tidak kekurangan. Karena sudah ada takarannya yang ditetapkan Tuhan, satu gomer seorang, kumpulkanlah itu. Tetapi karena ada orang yang lain, daripada kekurangan nanti lebih baiklah diambil banyak. Tuh rupanya saudaraku yang kasih, secukupnya juga. Kalau nanti kita baca kisah selanjutnya, bahkan ketika hari Sabtu, ya, hari ke-6 saudara, hari ke-6. Nah, hari ke-6 itu sebenarnya saudara hari Jumat. Karena hari Sabtu, Sebat itu adalah hari Sabtu. Itu bukan orang Yahudi. Nah, saudara yang kasih, 6 hari itu boleh kamu kerja. Boleh kamu kerja. Hari ke-7 kamu sabat. Kamu beristirahat, kamu kuduskan, kamu beribadah kepada Tuhan. Sebab itu, ya, ambil 2 porsi. Sudah dia 2 porsi waktu hari ke-6 itu, kalau kita baca selanjutnya, maka panggunglah itu untuk keperluan waktu hari Sabat. Karena kamu tidak boleh pergi, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh kerja, tidak boleh melakukan kegiatan selain daripada beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam kisah selanjutnya, maka ada orang yang tidak mau peduli. Apa yang terjadi? Apa yang mereka kumpulkan menjadi berulat, berbau busuk. Ayat berapa itu katakannya? Ayat 20 ya, coba. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, haleluya saudaraku. Karena apa? Ada batas yang Tuhan telah tetapkan. Karena Dia Maha Kuasa. Dia adalah Maha Pencipta. Tahukah saudara pencipta mobil? Pencipta mobil itu juga saudaraku yang kekasih, berbeda-beda kapasitasnya dia buat. Ada yang bisa bertahan untuk 3 tahun muatannya,
ada yang 8 tahun, 12 tahun. Haleluya. Seperti Elton, Kondisel, Fuso, Tronton. Tetapi saudara kasih apapun katanya, semua keinginan pencipta itu menciptakan sesuatu batas-batas, kapasitas, daya tahan. Begitu juga saudara yang kita baca dalam kisah perjalanan orang Israel ini. Tuhan memang dengar. Tuhan memang dengar. Dan Tuhan menyediakan. Namun di balik Tuhan menyediakan itu, Tuhan juga menetapkan. Karena kita saudara kasih menaruh sepenuh pengharapan dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita baca di akhir topik ini saudara berikut ini, maka dikatakan bahkan itu sebagai tanda kepada orang Israel, satu gomer itu disimpan di dalam buli-buli untuk dikenang oleh seluruh keturunan orang Israel sepanjang masa. Dan satu gomer itu ukurannya adalah 1/10. 1/10 ekor. Ada yang iya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan. Sudah. Ada di like dari kamus besar Al-Quran. Ya, jadi saudara yang kasih. Jadi selalu itu juga anak-anak Tuhan ini harus ada. Ada yang bisa dia ambil, ada yang bisa dia makan, ada yang bisa dia bawa ke depan mesbah, yang bisa dia simpan. Kenapa kita menganak? Ya ini istilah persepuluh ya, persepuluhan. Kenapa itu ditaruh? Kenapa itu ditaruh di gereja? Itu untuk jalan berkat bagi keturunan sampai selanjutnya. Haleluya. Mungkin di zaman kita nggak bisa, ya, nggak mendapatkan buahnya, tetapi keturunan itulah ketetapan firman Tuhan. Kalau di dalam Maliaki dikatakan bahwa bawalah persepuluhan itu ke rumahku supaya ada persediaan makanan di pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Ketika ada seorang saudara perempuan yang meminyaki kaki Yesus, Yesus bilang, kau biarkanlah. Karena Yudas bilang, untuk apa pemborosan ini? Untuk apa minyak semahal ini? Dituangkan begitu, ya, boros. Karena satu buli-buli minyak itu saudara kasih diperkirakan upah 1 tahun kerja di zaman itu. Karena 350 dinar. Kalau 1 dinar saudara kasih upah orang 1 hari, berarti 1 tahun berapa hari? 160, hampir gaji 1 tahun. Itulah minyak isi buli-buli itu, hampir gaji 1 tahun. Lalu ketika dia pecahkan itu dan dia minyaki kaki Yesus, maka saudara terkasih, ya, ada yang berkata, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik tadi dijual dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Orang miskin selalu ada kepadamu di lingkunganmu. Tetapi aku akan pergi ke rumah Bapa. Dia melakukan ini untuk mengingat dia. Haleluya. Maukah kita selalu diingat oleh Tuhan? Maukah kita selalu melanjutkan pekerjaan Tuhan walaupun kita sudah terpanggil? Itulah saudara yang kasih maka. Jadi semua ada batas-batasnya. Ada batas hari yang kita gunakan, 6 hari kita bekerja, hari ke-7 kita beribadah. Dalam 1 hari juga Tuhan pernah bilang ya kepada murid, tidakkah kamu sanggup bertahan 1 jam saja untuk aku? Kadang 1 jam tak ada waktu bagi kita saudara. Semua ada batas-batasnya. Jadi jangan, kadang kita kan borong terus ini. Karena keinginan menggebu-gebu di dalam dada. Apalagi di era persaingan saat ini. Orang udah memiliki ini, udah memiliki itu, bagaimana juga lah. Saudara kasih. Apa kata firman Tuhan sebagai ayat favorit? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kamu inginkan itu ditambahkan kepada. Tetapi persyaratannya dulu apa? Berikan hati untuk Tuhan. Berikan hati dulu untuk Tuhan. Berikan hati dulu untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Ayat 10.
Jadinya makan orang makan di semua sampai melimpah-limpah dan bejana pengurangan akan menurunkan kayak buah anggur. Dan saudara kasih, firman Tuhan kepada kita pada saat ini menetapkan kepada kita, ya, jalan berkat kalau yang dari Tuhan itu adalah mengikuti ketetapan-ketetapannya. Amin. Kita nggak boleh, ya, melakukan terus apa yang menjadi keinginan kita. Sudah pasti saudara sebagai manusia punya keinginan, itu tidak salah. Hanya saja sebagai orang percaya, ikutilah ketetapan Tuhan supaya semakin berkati. Ikutilah ketetapan Tuhan. Kalau engkau juga awal firman Tuhan tadi, Amsal berapa tadi, 25:16, kalau mendapat madu jangan makan semuanya. Haleluya. Artinya mendapat berkat, mendapat rezeki, mendapat apapun, menikmati keindahan, memiliki kesehatan, jangan gunakan terus, ya, untuk diri kita. Haleluya. Karena kesehatan kita juga Tuhan yang memberikan. Tenaga tubuh kita juga Tuhan yang memberikan. Jadi kalau tenaga kita jam 6, ya udah siap berangkat jam 7, jam 8, bahkan ada jam 8 baru pulang. Saudara terkasih, sepertinya saudara terkasih nggak ada waktu, nggak ada hari-hari tanpa bekerja demi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saudara terkasih, keinginan kita itu Tuhan yang menyediakan. Amin. Tuhan yang menyediakan. Ketetapan Tuhan saja yang kita harus penuhi. Itu saja.